Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Pada sukacita pada pagi hari ini, sama-sama kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan, tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan jikalau kita ada sampai dengan hari ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, namun karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Amin, saudara. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucapkan syukur Tuhan, karena kami masih ada sampai dengan hari ini. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, namun kebaikan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan, selain kami memuji, menyembah, dan menuruti firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah pada ibadah kami pagi hari ini. Biar segala pujian dan penyembahan kami naikkan ke hadapan Tuhan, dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan lagu pujian bahwa dekat padamu Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan hati kami. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Katakan setiap kataku ya Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kembali kita katakan, dekat padamu itulah kerinduan kami. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Ini ku datang dan ku
kepadamu Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Dekat padamu, itu rinduku. Inilah yang menjadi kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Bahwa besar kasih dan setiamu dalam hidup kami. Engkau begitu mengasihi kami. Ku terbuka satu kasih yang abadi. Ini kami datang hadiratmu ya Tuhan. Kami bawa sembah kami ya Tuhan. Kami memandang wajah-Mu ya Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa
Terima kasih. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyembah Kami menyembah. Glory bagi nama. Engkau yang layak pujian. Terima kasih. Melakukan perkara yang ajaib, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Saudara, dengan kasih Kristus, saudara kita semua bangkit berdiri. Katakan Dia sanggup. Sanggup, Yesus sanggup memulihkan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi katakan Dia sanggup. Namanya Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka,
memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada di dalam rumah-Mu. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan kami datang kepadamu dengan ucapan syukur, bahwa sesungguhnya kalau kami masih ada sampai hari ini, masih bernafas, masih sehat, ada tempat untuk berteduh, ada rezeki yang Kau sediakan untuk kami makan, sanak saudara, teman, sahabat yang mengasihi kami. Dan hari ini kami bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Dan terlebih lagi kami bersekutu dengan Engkau. Dan ini adalah hari Sabat, hari yang Engkau sendiri menguduskan hari itu, sebab Engkau ingin bertemu dengan kami. Ini adalah ucapan syukur bahwa Engkau masih mau bertemu dengan kami, sekalipun kami datang mungkin dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua ini adalah anugerah. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Engkau masih terus pegang kendali atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biar kiranya segala puji, sembah, dan doa kami naik ke hadapan hadirat-Mu. Dan biar kiranya bagaikan satu dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan sekarang saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman yang mengubahkan, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan di mana tiada jalan. Apakah ada yang sukar bagimu Tuhan? Karena Engkau adalah Allah. Namun Engkau juga kenal kami. Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Karena Engkau kenal kami, Engkau melakukannya bagi kami, dan Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Banyak masalah pasti yang kita hadapi, tapi masalah itu tidak membuat kita jadi lemah, karena Allah itu sangat berkuasa atas masalah itu. Tetapi kekuatan kita bersama dengan Allah yang akan mengatasi setiap permasalahan kita. Dan suatu bukti kalau hari ini kita masih ada, itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan, dan itu adalah karena Tuhan menjagai kita sampai hari ini. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini juga kita akan berbicara atau sama-sama merenungkan bagaimana hari itu atau hari-hari kita adalah hari-hari yang tidak ada masalah, hidup yang tidak ada masalah. Apakah ada seperti itu? Ya tentunya pasti tidak ada, bukan? Tidak ada hidup yang tidak ada masalah. Yang ada adalah kita harus selalu mencari jalan untuk menyelesaikan masalah kita. Selalu berulang-ulang saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang selalu lancar bagaikan awan yang selalu cerah, tapi Tuhan menjanjikan kekuatan bagi kita. Tuhan menjanjikan penyertaan, Tuhan menjanjikan penghiburan, dan Tuhan menjanjikan jalan keluar, bukan? Masih ingatkah?
Waktu dikatakan bahwa pencobaan yang engkau hadapi adalah hal yang apa? Biasa, bukan? Apabila itu melebihi kekuatanmu, kata Tuhan, maka aku sudah siapkan jalan keluar. Nah, itu adalah janji bahwa tidak ada hidup yang tidak ada masalah, tetapi Tuhan juga janjikan jalan keluar. Kita akan baca satu ayat sebagai pembuka bahwa memang itu hidup selalu ada masalah. Lukas pasal 18 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Kita pasti sudah tahu kisah ini, bukan? Iya, ini adalah kisah seorang hakim yang sebenarnya tidak takut akan Tuhan, berhadapan dengan seorang ibu janda yang setiap hari, setiap saat selalu meminta kepada hakim itu agar masalahnya itu dibela, haknya dibela. Dikatakan bahwa hakim itu terus meminta, dan ini adalah perumpamaan dari Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya, dan tentunya pada hari ini kepada kita semua untuk kita renungkan. Dan itu membuktikan bahwa hidup itu pasti ada masalah. Jadi itulah masalahnya dalam hidup itu. Dan si hakim itu dia datang kepada si janda itu, maksud saya ibu janda itu, dia datang kepada si hakim itu untuk meminta supaya haknya itu dibela. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33, kita baca aja ya. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Yohanes pasal 16 berkata, kenapa selalu ada masalah, dan dikatakan engkau harus kuat, engkau harus tetap kuat karena aku menyertai engkau, kata Tuhan. Kenapa begitu? Karena dunianya juga memang bermasalah. Jadi kenapa selalu ada masalah? Ya karena dunianya itu justru bermasalah. Nah, hal lain di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 dikatakan kita itu bagaikan di tengah-tengah serigala, domba di tengah-tengah serigala. Oleh sebab itu engkau harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu juga mau menceritakan sebenarnya bukan cuma dunianya aja yang bermasalah, tetapi memang juga kita tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang wataknya itu udah mulai watak yang jahat. Artinya seperti kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu sebabnya kita harus betul-betul waspada. Jadi kenapa selalu banyak masalah? Jadi ya dunianya bermasalah, orang-orangnya juga bermasalah. Seperti Rasul Paulus bilang, aku mau berbuat yang itu, tapi aku berbuat yang ini. Artinya kalau kita mau berbuat yang jahat itu mudah. Kalau mau jahil, mau iseng, mau ngejahatin itu mudah. Coba kalau seandainya mau berbuat yang baik, itu terasa begitu sukar, itu bertentangan. Itu karena memang wataknya sudah seperti itu. Dunianya sudah bermasalah, orang-orangnya juga bermasalah. Dan ada lagi satu lagi, ya kenapa kita selalu banyak menghadapi masalah? Ada satu lagi, kita nggak usah baca ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 dikatakan, yes, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, dan seterusnya ya, begitu ya. Artinya iblis tidak suka kalau kita itu senang. Iblis nggak suka kalau kita diberkati. Iblis nggak suka kalau kita itu sukacita. Iblis nggak suka kalau kita sehat. Jadi
tiga faktor ini, ya dunianya, ya watak manusianya, demikian juga si iblisnya juga mau menyerang kita. Halo? Jadi ternyata benar-benar hidup tidak ada masalah itu enggak ada. Masalah itu pasti ada. Nah, bersyukurlah kita hari ini kita masih tetap kuat, bukan karena kita kuat, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Janjinya itu untuk memberikan pertolongan, memberikan kemenangan. Janjinya itu untuk buka jalan bagi kita. Janjinya itu untuk kita selalu diberikan jalan keluar. Dan kalau kita masih ada hari ini, itu adalah anugerah bagi Tuhan. Jadi hidup tanpa masalah itu adalah sesuatu yang memang harus ada. Kita harus hadapi itu. Dan kita tidak menjadi stres, tidak menjadi putus asa. Kenapa? Karena masalah itu dihadapi oleh semua orang. Seperti pandemi kemarin, pandemi. Apakah cuma kau sendiri yang menghadapi? Tidak, bukan? Ya, di sekampung, se-RT, se-RW, bahkan di satu negara, bahkan sampai ke seluruh belahan dunia sana pun sama menghadapi. Jadi ketika kita katakan hidup tanpa masalah itu tidak ada, namun tidak membuat kita menjadi putus asa, tidak membuat kita jadi berkecil hati, tidak membuat kita menjadi stres, karena yang menghadapi itu adalah bersama-sama. Artinya sesuatu yang wajar, sesuatu yang dihadapi bersama. Nah, itu hal yang pertama. Lalu bagaimana kita menghadapi hidup kita yang kita katakan selalu bermasalah itu? Kita akan baca Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Kita akan lanjutkan lagi pembacaan dalam Markus. Markus pasal 6 ayat yang ke-48, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca tadi 2 ayat. Hal yang pertama, ya, ketika Allah mau mengutus Musa, dikatakan, Aku sudah mendengar, aku sudah melihat, aku merasakan penderitaan umatku atas pengerah-pengerah mereka. Begitu bukan? Lalu yang berikutnya adalah ketika jam 3 pagi, lalu Yesus melihat bahwa murid-muridnya begitu sukar mendayung. Jadi kan waktu itu, kau berangkat dulu ke seberang, aku mau naik ke bukit, aku perlu untuk berdoa kepada Bapa. Jadi ketika mendayung rupanya melawan angin begitu ya, begitu bersusah payah. Lalu Yesus melihat dia jalan di atas air. Murid-muridnya kaget toh, itu hantu katanya gitu ya. Ya memang orang manusia tuh Bapak Ibu, kalau lagi lelah, lagi stres, lagi ngedrop, yang dilihat itu nggak ada yang baik. Ini salah, itu salah, semua salah. Bahkan Yesus pun dibilang hantu. Lalu Yesus bilang, ini aku, jangan takut, gitu ya. Lalu Yesus naik ke perahu, dan perahu itu sampai di tepi. Ya, bagaimana caranya Allah itu berkuasa? Ya mungkin, tapi tidak ditulis ya. Begitu Yesus naik, langsung perahunya langsung ces, sampai langsung ya. Apakah engkau ingat waktu Ahab dan Elia, ketika Ahab, cepatlah kau kembali karena ini akan hujan lebat. Si Ahab buru-buru kan naik keretanya kan,
ketika Ahab sampai di istananya, si Elia udah sampai duluan. Bagaimana caranya? Ya mungkin Roh Kudus bawa dia terbang, karena Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita melihat ya bagaimana menyikapi hari yang dikatakan selalu ada masalah. Bagaimana menyikapinya? Yaitu tadi kita lihat ya, ketika Allah bilang, aku sudah mendengar, aku melihat, bahkan aku merasakan. Artinya, walaupun hidup itu tidak ada yang tidak ada masalah, kita harus tetap kuat. Kenapa? Karena Allah ikut merasakan. Karena Allah bersama-sama dengan kita. Bahkan Yesus pun ketika murid-muridnya mendayung sampai setengah mati istilahnya gitu ya, lalu Yesus tiba-tiba datang. Dia berjalan di atas air dan dia naik ke perahu dan dia sampai langsung ke seberang, ke tepi. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu semua menunjukkan bahwa sesungguhnya kalaupun kita katakan hidup itu pasti ada masalah, tapi hal yang kedua adalah, jadi kalau yang pertama tadi masalahnya itu adalah masalah bersama, tidak membuat kita jadi panik, tidak membuat kita jadi stres. Hal yang kedua adalah hal yang bagaimana kita menyikapinya. Kita tetap tenang, kita tetap kuat, karena Allah juga merasakan apa yang kita rasakan. Yesus itu langsung turun tangan, Allah itu langsung mengutusi Musa, Musa berangkat kau, itu umatku, mereka sedang menderita. Jadi bagaimana keadaan kita hari ini? Bersyukurlah kalau kita bisa bersuka cita. Tetapi ketika kita merasa betul-betul setiap saat ada masalah, tetapi kita tidak kalah dengan masalah, karena Allah itu ikut bersama dengan kita, aman kita, karena dia bisa merasakan. Dia itu bilang, aku sudah mendengar. Dia bilang, aku bahkan sudah melihat. Bahkan dikatakan lagi, aku merasakan. Jadi kesukaranmu, kesedihanmu, kepahitanmu, ada yang merasakan. Mungkin orang yang kau harap-harap itu enggak bisa merasakan. Engkau berpikir, aduh mungkin dia akan datang, mungkin dia akan minta maaf. Mungkin kau berpikir, oh mungkin dia ngerti kali ya perasaanku, aku nungguin loh. Mungkin engkau berpikir, aku itu setia. Engkau berpikir, aku berharap engkau mengerti. Ternyata enggak pernah ada itu. Tetapi ingat, ada satu yang mengerti, ada satu yang peduli, ada satu yang betul-betul membuat engkau tetap kuat, engkau tetap bersuka cita, engkau tetap berjalan, yaitu Allah. Ketika dia bilang, aku sudah mendengar, aku sudah melihat, dan aku merasakan. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Yesus pun ketika dia tahu murid-muridnya begitu susah payah mendayung, apapun yang kau dayung dalam hidupmu sehari-hari, dalam keluargakah, sebagai ibu rumah tangga, engkau begitu sukar menjalani hari-hari dalam keadaan yang tidak menentu seperti ini, ataupun seorang pengusaha mungkin bagaimana memulai sesuatu, ya bagaimana mulai mereschedule. Dari beberapa teman pengusaha yang selalu bilang, aku akan mulai, tapi entah mulai dari mana. Nah itu kita harus tahu bahwa Tuhan bilang, aku sudah melihat, aku mendengar, bahkan aku merasakannya. Dan Yesus pun turun tangan untuk bersama-sama dengan kita. Oke, jadi hal yang kedua adalah bagaimana kita menyikapi ketika kita tahu bahwa hidup selalu ada masalah. Hal yang kedua adalah kita tetap beriman, kita tetap tenang, kita tetap kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, karena Tuhan pun bersama dengan kita. Dia katakan kepadamu, aku sudah mendengar, aku sudah melihat keadaanmu, dan aku sudah merasakan. Itu sebabnya dia memberikan pertolongan. Terakhir ya, bagaimana kita menyikapi ketika kita katakan bahwa hidup selalu ada masalah, ya. Tapi hal yang penting adalah
kita harus selalu menang, kita harus selalu kuat, kita harus tetap beriman. Hal berikutnya kita akan baca yang tadi. Kalau tadi Lukas pasal 18 ayat yang ketiga, sekarang Lukas pasal 18 ayat yang kelima. Lukas pasal 18 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah baca tadi bukan? Hakim yang sebenarnya tidak takut akan Tuhan. Hakim yang sebenarnya dia juga nggak peduli sama si ibu janda itu. Tetapi pada akhirnya dia berkata, baiklah aku membenarkan dia, sebab dia menyusahkan aku. Ya toh, begitu bukan? Baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan-jangan nanti dia malah menyerang aku. Aduh, ini ibu bikin ribet, ini ibu benar-benar nyusahin, udah deh aku beresin. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hakim itu enggak ada masalah dengan persoalannya itu. Ibunya kan, hakim tolong belalah aku, persoalanku, begitu bukan? Si hakim itu enggak ada masalah dengan bodoh amat apa urusannya. Tetapi dia ada masalah dengan si ibunya itu. Kalau si ibunya ini enggak diberesin, jangan-jangan dia menyerang aku. Bisa nangkep ya? Iya, jadi si hakim itu nggak takut sama siapapun, nggak takut. Bahkan sama Tuhan juga dikatakan nggak takut. Aku nggak peduli, itu pokoknya aku. Tetapi karena si ibu ini, jadi dia membenarkan, bukan karena permasalahannya. Halo, ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, dan hari ini juga kepada kita. Jadi hal ketiga, bagaimana kita menyikapi ketika kita tahu bahwa hidup pasti ada masalah dan kita harus selalu menang. Hal yang ketiga adalah kita harus mempermasalahkan kita dengan Tuhan. Halo. Masalahnya ada, aku menghadapi masalah, tapi masalah kita yang kita rasa berat, kita rasa sukar, itu enggak masalah buat Tuhan. Karena dia adalah Allah, karena dia berkuasa, karena dia bisa, karena dia sanggup. Jadi masalah yang kita rasa begitu berat, masalah yang kita rasa begitu sukar, apapun itulah, ya, apakah damai sukacita kita hilang, apakah diganggu dengan sakit penyakit kita, apakah keluarga, bisnis kah, atau kuliah, atau pekerjaan, itu masalah yang pasti ada di dalam dunia. Tapi masalah itu enggak masalah buat Tuhan. Ya toh, halo, enggak masalah, karena Allah itu sangat berkuasa. Jadi yang jadi masalah adalah kitanya. Kita jangan diem aja, kita jangan pasrah, kita jangan menunggu. Aku menunggu dan menunggu. Tidak, engkau harus action, engkau harus bertindak seperti ibu janda ini. Tuhan gak ada masalah dengan urusan masalah kita, itu mudah buat dia. Tapi Tuhan punya masalah dengan kita. Ketika dia lihat kita itu tidak pernah menyerah, ya toh? Ketika Allah melihat kita itu tetap tegar dalam keadaan sukar, ketika Allah melihat kita itu tetap beriman walaupun mungkin udah kecil sekali, seperti kita ingat ya bagaimana Abraham udah nggak ada harapan sekalipun, kecil lah, nggak mungkin. Bagi Allah itu mungkin. Ketika dia lihat kita itu tetap berharap dan percaya, itu masalah buat Tuhan. Kenapa? Kata Tuhan, aku harus segera turun tangan beresin masalahnya dia. Itulah hidup yang penuh dengan kemenangan. Jadi memang tidak ada yang namanya tidak ada masalah. Masalah itu pasti ada. Tetapi hari ini kita bersama-sama merenungkan bagaimana kita menyikapi masalah kita
sampai kita memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan melalui perumpamaan yang Tuhan berikan. Jadi ingat ya, hal pertama adalah memang dunianya begitu. Manusianya juga begitu. Terus iblisnya juga mau nyusahin kita. Jadi kita jangan jadi putus asa. Hal yang kedua adalah kita harus tahu Tuhan itu apa? Yes. Dia melihat, mendengar, dan dia merasakan. Jadi kita tetap. Hal yang ketiga, masalah kita itu enggak masalah buat Tuhan. Itu sebabnya engkaunya sendiri harus membuat masalah bagi Tuhan. Ya, ketika engkau setia, engkau sungguh-sungguh, engkau terus berharap, kata Tuhan, ini masalahnya, aku harus turun tangan. Jadilah pemenang, tetaplah sukacita, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati engkau dan bersama dengan keluargamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan pada hari ini bersama-sama dengan umat-Mu. Dalam hadirat-Mu seakan-akan Engkau sendiri langsung berbicara kepada kami walaupun melalui media online ini. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas. Kami percaya Tuhan kasih-Mu masih sama. Kami percaya Tuhan Engkau masih terus mengendalikan hidup kami. Itu sebabnya berikan kami kekuatan untuk tetap setia. Berikan kami kekuatan untuk tetap beriman dan percaya. Sekalipun itu sudah sangat tipis untuk dipercayai, tetapi itu merupakan sesuatu kekuatan di dalam Engkau. Berikan kami kekuatan untuk tetap bersuka cita, karena kami mengetahui Engkau selalu bersama dengan kami. Hari ini Tuhan, biar kiranya firman-Mu Engkau taruh dalam hati kami, menjadikan suatu kekuatan untuk kami terus melangkah. Walaupun di dalam dunia ini pasti banyak masalah, tetapi kami akan menghadapi dan Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan, sampai kami menjadi tangguh, sampai kami menjadi imun, dan kami menjadi perkasa oleh karena Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari yang akan kami lewati sepanjang minggu ini. Apapun yang Engkau percaya untuk kami kerjakan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami yang berniaga, yang berusaha, yang berdagang, berkati Tuhan. Demikian juga yang bekerja, Engkau berkati di tempat pekerjaan. Berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Engkau berikan hikmat dan akal budi. Berkati orang tuanya, cukupi biaya-biaya pendidikan mereka. Jagai ketika mereka dalam perjalanan, jagai dalam pergaulan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Oleh sebab itu Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantunya, sampai cucu-cucunya Engkau berkati Tuhan. Terima kasih buat hari ini, karena Engkau memberikan kami kemenangan. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, seperti hari ini, dalam suatu ibadah, dalam suatu ucapan syukur. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu
di dunia ini ku peroleh segala-galanya. Namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu.